Yang Mulia Dr. Buya Ar-Raji Hasim MA, kepada Yang Mulia dengan segala hormat disilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud, sayyidil thaqalain, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah. Bapak Ibu lihat itu asap apa embun? Bukan, yang ada bergerak itu embun ya? Ya, kedinginan nggak? Kalau saya tadi waktu ngimamin kedinginan, di belakang saya ada Habib Ali. Grogi, baca Fatihah aja takut salah, diulang-ulang lagi. Umur-umur nggak pernah grogi mimpin sholat. Tapi di tanah Kira, di tanah Banjar, lumayan ngeri juga ya. Puji syukur kepada Allah, malam ini rangkaian ritual ibadah kita betul-betul nikmat sekali. Sholat tarawih bersama, sholat witir, sholawat, juga tadi kita tawasulan menyebut dan mengirimkan doa-doa dan zikir kepada pendahulu-pendahulu kita. Semua itu nikmat dari Allah SWT, dan isi semua ibadah kita hanyalah doa. Dan Nabi SAW mengatakan ad-doa mukhul ibadah. Jadi kenapa Habibna Ali kalau doa panjang? Karena inti dari ibadah itu adalah doa. Ad-doa mukhul ibadah. Orang kalau doa pasti manja-manja kepada Allah. Orang kalau doa pasti hatinya terhubung kepada Allah. Itulah inti dari ibadah. Banyak orang sholat, tapi kalbunya tidak terhubung kepada Allah, karena dia belum mendapatkan mukhul ibadah. Intinya ibadah yaitu doa. Salawat salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena beliau, tubuh kita ini, Bukit Kiram ini, semua yang ada di sini tidaklah ada. Maka alam itu dari nurnya. Tubuh kita ini dari nurnya. Itulah yang kita baca di dalam Madaih Nabawiyah, dalam kitab-kitab salawat. Dan kita bersyukur. Apapun yang kita pandang sebenarnya di situ ada satu biji zarah, pancaran nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau malam ini mukanya bercahaya itu karena berminyak ya, bukan nur Muhammad. Yang saya hormati, cintai, sahabat saya, gubernurnya antum semua, Paman Birin atau Paman Sholawat ya. Dari Guru Sa'aduddin dapat gelar guru Paman Sholawat. Begitu juga Bapak Ketua DPRD,
dan guru kami Syekhuna Habibuna Ali a'lakallah di dunia wal akhirah, amin rabbal alamin. Beruntung orang Banjar, banyak guru-guru hebat di sini, baik yang sudah wafat ataupun masih hidup. Yang sudah wafat kita sudah tahulah semua, mulai dari guru Ijai Syekh Muhammad Zaini, terus ke atas sampai kepada Datuk Kelampayang. Dan yang masih hidup, alhamdulillah, beliau-beliau inilah. Semoga Allah menjaga beliau-beliau masih hidup dan mengangkat derajat beliau-beliau sudah wafat. Untuk mereka semua kita kirimkan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau Bapak Ibu bersolawat, saudara-saudaraku, kalau bersolawat, kita biasa membaca, ya Nabi, salam alaih. Maka hadirkan dalam kolbu, ya Sayyidi, ya Nur Muhammad. Itu akan terasa tuh getarannya. Di saat membaca nama Nabi Muhammad, di dalam batin kita sebut Ahmad. Misalnya kita mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam hati baca Ruh Ahmad. Kalau diamalkan itu, kekuatan cahaya salawatnya akan lebih berlipat-lipat. Orang bersalawat itu ikhlas gak ikhlas Allah kasih 10. Tapi jika di kolbunya dia menyebut nama rohani Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan keberkahan dan nur yang tidak terhingga. Ya. Inilah yang dibaca oleh Imam Abul Hasan Syadzili, guru dari Imam Al-Mursi, kakek guru dari Ibnu Athaillah Sekandari, menulis kitab Hikam. InsyaAllah besok di kantor beliau kita akan bedah kitab Hikam, insyaAllah. Apa salawat yang beliau ajarkan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nur al-dhati wasirr as-sari fi jami'il asma'i wa sifat. Hafal nggak? Disebut dengan salawat nur zati. Ya, ini salawat masyhur di kalangan ulama dan habaib. Yang belum mengamalkan silakan diamalkan. Allahumma salli ala, coba ikuti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan kasih sayangmu, cintamu kepada baginda Nabi Muhammad. Ialah an-nur zati, nur daripada semua zat, semua benda, semua sifat. Itu maknanya. Tubuh kita benda bukan? Ya, tubuh kita benda. Ya. Bunga-bunga, bukit yang kita sedang duduki ini, mobil, motor yang kita kendarai, nasi yang kita makan, daging yang kita santap, semuanya adalah benda atau zat. Nur Sayyidina Muhammad SAW mengalir di situ. Wasirris sari, itulah maknanya, sir yang mengalir di dalam semua benda dan sifat. Semoga salawat kita diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Amin rabbal alamin. Ngantuk? Beneran? Judulnya agak sedikit horor juga ya. Apa judulnya? Hari berbangkit. Kalau paman nggak kuat, mundur aja paman. Saya kemudian membuka beberapa surat. Ini surat Al-Mu'minun ayat 99. Coba perhatikan ayatnya. Kelihatan di layar? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Rabbuna tabaraka ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhum, sehingga idza jaa, apabila sampai suatu masa, ahadahum, kepada mereka, apa yang sampai? Masanya al-maut. Masanya al-maut. Apa arti maut? Berpisahnya ruh dengan badan. Jadi kalau tidak berpisah dengan musibah, dengan penyakit, dia akan tetap berpisah dengan cara apapun. Qala Rabbi. Nah, orang kalau sudah sakaratul maut, kalau sudah mati, bahkan kalau sudah masuk kubur, dia akan mengatakan Rabbi, ya Rabb, wahai penciptaku. Itu arti Rabbi. Apa arti Rabbi? Wahai penciptaku, wahai Allah yang menciptakan aku. Irji'un, ulangkanlah aku, kembalikan aku. Kemana dikembalikan? Ke bumi. Hidupkan aku semula. La'alli, semoga aku a'malu salihah, aku berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya, fima taraktu, terhadap apa yang aku pernah tinggalkan. Jadi siapa yang numpuk-numpuk hartanya, itu ngomong begitu nanti pas sakaratul maut. Ya Allah, aku masih punya ini, belum sempat disedekahkan, belum sempat dipakai untuk amal sosial. Ternyata amal sosial itu tidak hanya ngasih sedekah, bangun pesantren, ada juga bangun jalan. Dalam hadis Ibnu Majah disebutkan ada 6 amalan yang mengalir setelah meninggal. Salah satunya membuat jalan, membuat jembatan, buat pesantren udah pasti, ya, buat rumah duafa udah pasti. Semoga amalan ini dilakukan oleh orang-orang yang dapat rezeki di negeri ini. Amin Rabbal Alamin, wabil khusus negeri Banjar. Ya. Kalla, apa kata Allah? Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kata-kata biasa, gombalnya orang sedang sakarat. Jadi kita ini semua kalau lagi sakarat tuh gombal semua. Kalau dibalikin hidup, belum tentu dia melakukannya. Tapi saya kaget. Pemahaman barusan itu pemahaman standar. Ketika kami berguru kepada seorang kekasih Allah yang tidak masyhur, tidak dikenal banyak orang. Apa kata beliau? Tahukah engkau, orang yang berkata begini, kalimatnya ahaduhum, setiap mereka, masing-masing mereka, itu baik orang yang soleh ataupun yang tidak soleh. Baik dia wali Allah ataupun bukan wali Allah. Jadi kalau orang soleh, wali-wali Allah pun ngomong, ya Allah, ternyata ada wali Allah yang lebih alim daripadaku. Kata kiai, kata syekh, kata sayyid, kata habib, nanti kalau lagi sakaratul maut, termasuk saya nanti ngomong begitu. Ya Allah, ternyata orang itu ilmunya lebih tinggi daripada aku. Kenapa aku tidak ngambil ilmu daripadanya? Kenapa aku gengsi ambil ilmu dari dia? Itu nanti yang nyesel bukan saja orang yang berduit. Selama ini ayat ini hanya dituduh, dihadapkan, dilemparkan bacaan ayat ini, diarahkan kepada orang-orang yang menabung duit, yang menumpuk harta. Ternyata tidak mereka saja. Wali-wali Allah itu mereka, karena di dalam dirinya masih ada nafsiyah ego, maka kadang gengsi mau hadir di majelis fulan, wali fulan, kiai fulan, guru fulan. Siapa dia? Silsilah sanadnya tidak setinggi aku. Apa dia? Hafalan Qur'annya tidak sebagus aku. Siapalah dia?
Meninggal, Allah bukakan siapa kekasih-kekasih Allah, baru nyesal. Ketika seorang guru kami wafat, kawan kami, seorang yang alim ngomong gini, ya Allah, coba kalau waktu beliau hidup saya kaji setiap pagi seperti engkau. Loh, bukannya dia tinggal di dekat kiai, dekat syekh. Kenapa kemudian tidak melakukannya? Seandainya dikembalikan, anggap ini, tadi orang kaya kita ngomong, sekarang wali, orang soleh, mukmin, muttaqin. Dia ngomong, ya Allah, ternyata di atasku masih ada orang yang bertakwa lagi. Di atasku masih ada wali yang arif billah lagi. Seandainya engkau kembalikan aku sesaat saja, wahai Rabb, tentu aku akan hadir di majelis dia. Tentu aku akan mengambil ilmunya. Coba seandainya dibalikin, dia nggak akan hadir. Nggak akan hadir. Itu orang kaya ngomong begitu, balikin dia, nggak akan dia melakukan apa yang dia janjikan waktu sakaratul maut. Itu maksudnya. Ya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Akhirnya karena Allah tahu karakter manusia, mau dia soleh tidak soleh, tidak akan dikembalikan. Tapi jika dia kekasih Allah, Allah berikan kehidupan ruhani yang spesial. Baru masuk kepada ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang-orang yang gugur di medan juang syuhada itu mati. Kalau syuhada tidak mati, apalagi wali-wali Allah, apalagi nabi Allah. Oleh karenanya, mohon maaf yang sering menceritakan kisah baginda Rasulullah SAW, tolong beradab ketika menyebut beliau. Jangan katakan ia mati, karena larangannya langsung di dalam ayat ini. Jangankan baginda Rasulullah SAW, orang syuhada pun yang bukan nabi tidak boleh kita katakan mati. Ya, maka saudara-saudariku, kami sampaikan, mumpung nyawa masih di kandung badan, nafas masih bisa dikendalikan, badan masih bisa dibawa kemana-mana. Jika terdengar ada orang buka ilmu tentang ma'rifatullah, ma'rifatul Rasulillah, ma'rifatul Nur Muhammad SAW, ma'rifatul Ruhi Ahmad, ma'rifatullahil ahadis samad, hadiri majelisnya. Karena itulah bekal pulang. Itu nanti bekal kalau kita berbangkit. Nggak punya, nggak bisa. Wa min waraihim, ayatnya begitu. Di belakang mereka barzakhun, ada alam barzakh, pemisah. Inilah dalil bahwa orang kalau meninggal ada namanya masa antar dua alam. Alam dunia, alam akhirat. Itu yang disebut alam barzakh. Apa arti barzakh? Pemisah. Barzakhun la yabghiyan. Kalau kita naik ke pesawat, naik dengan pesawat maksudnya. Kalau naik sama pesawat nanti jatuh ya. Ketika Bapak Ibu terbang, flight, lihat ke bawah, nanti bisa lihat air tawar tidak pernah nyatu dengan air laut. Ada barzakhun la yabghiyan, itu pemisah. Begitu juga alam dunia dan alam akhirat. Ada alam barzakhnya ila yaumi, sampai kepada hari yub'atsun, mereka dibangkitkan. Hari berbangkit ini baru fase pertama. Di situ nanti ada namanya mauqif, hari berdiri. Ada namanya mahsyar, berkumpul. Habis berkumpul, ada masa persiapan dihisab. Dicek dulu semua amalnya. Persiapan ini orang-orang kemudian mencari backing. Inilah proses mencari syafaat. Itu yang disebut ya,
Syafaatul uzma, orang cari semua. Coba kalau, mohon maaf, kalau ada pejabat-pejabat sedang didatangin KPK atau BPK, terus ada indikasi, pasti cari backing. Backingan itu, pertolongan itu namanya syafaat dalam bahasa Arab. Karena urusannya urusan duit negara, maka cari orang yang punya kekuatan di negara itu. Tapi orang-orang yang punya kekuatan di negara sekarang ini, dia nggak punya hak dan otoritas nanti di sana. Itu masalahnya. Bahkan ustadz pun belum tentu, wali pun belum tentu, habib pun belum tentu. Inilah yang dikatakan beliau, ana sayyidu waladi Adam. Nah, nanti kita sampai nanti pembahasan itu. Baru nanti dihisab, baru nanti mizan, pelan-pelan. Kita masuk ke fase ini dulu. Yub'atsun, hari mereka dibangkitkan. Yub'atsun, ya, bahasa Arabnya yaumul ba'ats. Apa bahasa Arabnya? Yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Apa maksudnya dibangkitkan? Berarti sebelumnya apa? Mati. Tubuh kita masuk ke alam kubur. Dalam hadis Nabi SAW diberikan kabar, selain para nabi dan kekasih-kekasih Allah, semua tubuh mereka hancur, kecuali ajabudz dzanab, kecuali tulang ekor. Makanya tidak ada dalam ajaran Islam reinkarnasi. Yang ada apa? Dari tulang ekor itu diciptakan lagi tubuh. Kalau reinkarnasi, ruhnya pindah ke tubuh yang lain. Itu bedanya ya. Kalau ini namanya i'adah. Apa namanya? I'adah. Allah kembalikan. Jadi tulang ekor ini Allah kemudian sirami. Jadi ketika terjadi, ini kita sudah bahas di menuju pulang yang ketujuh, ayat yang ini. Fa'idha nufikha fis-sur, dan tatkala apabila ya, nufikha ditiupkan fis-sur. Apa arti sur? Sangkakala, trompet. Ini yang hadir malam ini, pernahkah ketika di depan truk atau di depan bus, lalu busnya ngebel, kita sedang pakai motor, telinganya sakit nggak? Sakit. Dulu saya hampir jatuh waktu mahasiswa, waktu di bel, kita kaget, hampir jatuh. Bayangkan ini fissur, ketika ditiupkan, yang niup bukan tiupan tahun baru, trompet tahun baru, bukan, tat, itu nggak ngaruh, bukan telelewet, apa yang bus itu sempat lama itu, bukan. Ini yang meniup siapa? Malaikat yang tugasnya ganda. Jadi beberapa ulama mengatakan tugas dari malaikat ini dua. Satu memikul aras, yang kedua memegang trompet, sur. Dan itu besar sekali trompetnya. Trompetnya itu ujung dengan ujungnya bisa meliputi langit dan bumi. Jadi kalau dibuat itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau ada trompet, jadi ada trompet begini misalnya. Nah, bagian depan sini, ini langit bumi. Ya, kira-kira seperti itu. Ketika ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terjadi? Maka semua makhluk, baik di bumi ataupun di langit. Di bumi ada manusia, ada jin, ada hewan, ada tumbuhan. Di langit ada malaikat. Semuanya ketika itu ditiupkan, mereka fazi'ah wa sa'iqah. Mereka kaget
lalu pingsan, mati. Itulah kiamat kubra. Kiamat kubra. Bagaimana cara memahaminya? Mudah sekali. Orang kalau jantungan kaget, banyak yang mati nggak? Ada. Dulu ketika beberapa tahun yang lalu, ketika seorang presiden kita datang kepada pencintanya di salah satu wilayah di daerah Jawa Barat, si pencintanya ini punya penyakit jantung yang sudah parah. Ketika menyambut sang presiden, dia berdiri senang. Di saat itu jantungnya berdebar dan dia pingsan. Kaget melihat kekasihnya datang. Orang yang dia suka datang. Jadi jantungnya hati-hati. Nah, di saat mereka semuanya kaget, kan yang meniup bukan bus lagi, bukan truk lagi, tapi tiupan daripada salah satu tentaranya Allah di alam semesta, itu malaikat Israfil. Fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Lalu di sini baru disebutkan jalan keluarnya. Ya. Ini satu ayat. Kita cari ayat lain. Ini ada ayat surat Az-Zumar ayat 6-8. Wa nufikha fis-sur. Dan ditiupkan as-sur, trompet sangkakala, fasa'iqa, maka pingsanlah man fis samawati wal ard. Pingsan, mati maksudnya. Sa'iqa ay mata, mati mereka semua. Siapapun yang di langit ataupun di bumi, illa man syaa Allah. Coba perhatikan, tiupannya bukan sekali. Tiupannya berapa kali? Yang kedua, summa nufikha fihi ukhra. Lalu ditiup lagi yang kedua kali. Nah, jarak antara pertama dan kedua, ulama kita menyebutkan beberapa riwayat. Intinya, mereka sepakat ada angka 40, tapi di situ 40 harinya, bukan 40 hari di dunia. 40 hari di sana. Dari tiupan pertama ke tiupan kedua, ketika semua makhluk mati, kabar, nggak tahu ini kabar baik atau kabar buruk, di saat sangkakala pertama ditiup, itu sudah tidak ada lagi orang beriman yang hidup. Nggak ada lagi orang yang sholawat. Maka orang Banjar yang bersolawat sudah nggak ada di sana. Sudah meninggal dulu. Beberapa tahun sebelum itu tiba ada datang tiupan angin, itu tiupan malaikat maut, menyambar semua orang yang beriman, lalu mereka mati. Yang tersisa hanya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah kerajaan syaitan berjaya kembali. Inilah doa mereka. Jadi yang pertama kali menyebut yub'atsun itu ternyata iblis. Apa kata iblis? Dulu masih di surga. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ternyata iblis tahu tentang hari kiamat. Iblis mengerti bahwa akan ada hari berbangkit. Ya Allah, anzirni, akhirni, begitu, ajilni. Tolong undurkan, tangguhkan aku sampai hari berbangkit. Apa jawaban Allah? Allah nggak menjawab iya langsung. Allah katakan, baik, aku undurkan kamu, tapi bukan sampai yub'atsun, mereka dibangkitkan. Disebutkan waqtin ma'lum, hari yang telah ditentukan, yaitu sampai ditiupkan sangkakala pertama. Berarti mereka nggak hidup sampai hari apa? Hari trompet kedua ditiup. Ternyata iblis mengerti, yang tidak dimatikan di tiupan pertama itu adalah malaikat-malaikat paling mulia.
Siapa aja mereka? Pertama, coba dihafalkan, Jibril. Yang kedua, Mikail. Yang ketiga, malaikat maut. Keempat, Israfil. Yang kelima ini ada sekelompok malaikat disebut Hamalatul Arsh. Apa bahasa Arabnya? Hamalatul, malaikat pemikul aras, makhluk terbesar di alam semesta. Yang mana Israfil alaihissalam juga rangkap ngurusin itu. Kok jadi tegang gitu ya? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Iblis sudah tahu. Apa kata dia? Ya Allah, tolong tangguhkan aku sampai hari mereka dibangkitkan. Berarti tiupan yang kedua. Pinter juga iblis ya. Berarti dia ingin disetarakan dengan siapa? Malaikat Jibril, Mikail, malaikat maut, Israfil, dan Hamalatul Arsh. Allah nggak jawab begitu. Allah mengatakan, aku akan tangguhkan kamu sampai hari yang telah maklum, waktu yang sudah ditentukan, yaitu sebelum mereka dibangkitkan. Artinya tiupan pertama kamu hancur. Tiupan pertama sa'iqah, kalian semuanya mati. Jadi setelah Dajjal keluar, lalu dibunuh Nabi Isa dan Imam Mahdi, lalu berdirilah khilafah ala minhajin nubuah tanpa ada pemberontakan, karena waktu itu negara sudah nggak ada lagi. Berdirilah khilafahnya Nabi yang kedua, khilafah yang dipimpin oleh Al-Imam Mahdi dan Nabi Isa. Dulu di masa sahabat Nabi, khilafahnya Rasyidin, khilafahnya Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir akhir zaman. Setelah itu Ya'juj Ma'juj keluar. Lalu Allah kemudian keluarkan lagi Ashabul Kahfi. Ternyata Ashabul Kahfi belum ada riwayat mereka meninggal dan wafat. Berjuang bersama Sayyidina Isa. Sampai kemudian mereka pun berhaji dan umrah. Nabi Isa pun menikah dan beranak. Lalu banyaklah orang Islam terbunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Sampai Nabi Isa angkat tangan berdoa dengan Imam Mahdi. Hancurlah Ya'juj Ma'juj. Lalu ada tiupan angin tadi. Meninggal semua orang beriman. Sisalah syaitan, jin dan syaitan manusia. Inilah kerajaan terakhirnya jin, kerajaan terakhirnya iblis. Di saat itulah mereka dihancurkan. Ya. Setelah mereka dihancurkan semua, jadi yang mengalami sangkakala pertama siapa? Di bumi? Iblis, syaitan jin dan syaitan manusia. Jadi setan itu sifat. Bisa dia jin, bisa dia manusia. Ternyata Bapak Ibu, saudara-saudari karena Allah, setannya jin gak bisa ganggu kita dengan gangguan yang maksimal. Sampai dia bekerja sama dengan setan manusia. Perkataan ini diulang oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, salah satu imam Qutbul Aqtab, Sultan al-Awliya, Al-Qutub Rabbani. Apa kata beliau dalam Al-Fathur Rabbani? Fa inna syaitan al-jinni la yaqdiru ala al-ins. Syaitannya jin tidak sanggup memperdaya, menyesatkan langsung manusia. Lalu gimana caranya? Maka dia perlu ada setannya manusia. Setan manusia itu dua. Satu qarinus su, kata beliau, teman yang jahat, teman yang busuk hati, teman yang berperangai buruk. Dan yang kedua, an-nafs, jiwa yang amarah, bisu, yang mengajak kepada yang buruk. Di saat itulah terjadi sangkakala pertama. Kita berdoa semoga kita tidak termasuk mereka. Semoga kita yang termasuk berjuang bersama Imamul Mahdi. Kalau Allah panjangkan umur, ya.
dan kabar gembiranya, Imam Al-Mahdi min zurriyatin Nabi SAW, keturunan Rasulullah SAW. Inilah maksud beliau, Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Mahdi dariku banyak, ada alam semesta, ada ulama, ada aulia, tapi dariku khusus min waladi Fatimah, dari walad zuriatnya Sayyidah Fatimah. Oleh karenanya ciri-ciri qarinus su, ciri-ciri ulama usuk di akhir zaman, mereka membenci zuriat Rasulullah SAW. Jika ada zuriat Rasulullah bermasalah, persoalkan masalah dia saja, jangan hina zuriatnya, jangan hina nasabnya. Siapa yang berkalam begitu? Sayyidina Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ahibbu ahla baiti hubban li. Hadis ini hasan. Cintai zuriatku, ahlu baitku, karena cinta kepada aku. Ini bukan ajaran Rafidah Syiah, ini ajaran ahlu sunnati wal jamaah. Kalau ada orang hari ini benci habaib, benci zuriat Nabi, benci ahli marifat, berarti dia sedang membenci kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Nah, itu tentara-tentara syaitan itu, syaitanul insi, syaitannya manusia, walaupun dia ustaz, walaupun dia kiai. Ketika sudah di